Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia, kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berpuasa, bisa salat tarawih. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, ya. Kita pada kesempatan kali ini akan bahas, ya, kisah salah satu dari kisah-kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang kita disuruh untuk mengikuti petunjuk mereka, ya. Fabi hudahum muqtadih, dengan petunjuk para nabi ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menyampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu kecuali ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah semoga mereka bisa berfikir. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab ma kana haditsa yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah ma kana haditsa yuftara, bukanlah kisah fiksi, kisah yang dibuat-buat, tetapi kisah yang Allah sebutkan semuanya adalah kisah nyata. Kita akan berbicara tentang seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Syuaib alaihissalam, yang Allah utus kepada kaumnya di Madian. Adapun Syuaib alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi yang bersuku Arab. Nabi yang bersuku Arab cuma 4 orang. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam, yang kedua Nabi Saleh alaihissalam, yang ketiga Nabi Syuaib, dan yang keempat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nabi-nabi yang bersuku Arab ini tidak disebutkan kisah mereka di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tidak ada di Taurat maupun di Injil yang ada di depan kita sekarang ini. Tentunya kita tahu bahwasanya Alkitab, Injil maupun Taurat telah mengalami perubahan, ya, telah mengalami penyimpangan, sehingga sebagian kisah Nabi tidak ada dalam buku tersebut, dalam kitab suci tersebut yang mereka masih anggap sebagai kitab suci, namun penuh dengan penyimpangan. Di antara nabi-nabi yang tidak terdapat dalam Taurat maupun Injil yang ada sekarang adalah nabi-nabi berbangsa Arab. Hud tidak ada, Saleh tidak ada, Syuaib juga tidak ada. Sebagian orang menyangka bahwasanya lelaki yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian Nabi Musa menikah dengan putrinya di Madian, ya, adalah Syuaib. Namun ini dibantah oleh para ulama, karena Nabi Syuaib yang Allah kisahkan dalam Al-Quran jaraknya jauh sebelum Nabi Musa. Jaraknya jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau lelaki yang ketemu dengan Nabi Musa, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, falamma warada ma'a Madian, tatkala Nabi Musa lari dari Mesir menuju ke negeri Madian. Kemudian nanti dia ketemu dengan orang-orang di Madian, akhirnya ketemu dengan seorang laki saleh. Itu disangka adalah Syuaib karena tempatnya sama-sama disebut Madian. Kalau lelaki ini yang ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, itu disebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran, ya, disebut namanya Yitro. Mereka sebut namanya Yitro, ya, Y-I-T-R-O, ya. Kalau antum cari di Injil nanti ada Yitro, ya. Nah, itu bukan Syuaib, karena bukan Nabi Syuaib alaihissalam, karena
zamannya berbeda, kisahnya juga berbeda. Adapun Nabi Syuaib yang akan kita ceritakan ini sama sekali tidak ada wujudnya dalam kitab Injil maupun Taurat. Ya, karena memang sudah mengalami penyimpangan sehingga tidak ada nabi-nabi Arab. Oleh karenanya mereka sering menuduh bahwasanya Muhammad, sampai sekarang mereka masih menuduh Muhammad itu hanya jiplak dari Taurat dan Injil. Kita bilang bantahannya sangat banyak. Bagaimana menjiplak? Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar sama pendeta. Nabi Muhammad SAW juga kisah dalam Taurat dan Injil dibandingkan dengan Al-Quran ada banyak beda tentang nabi-nabi. Sebagaimana kita pernah jelaskan, kalau nabi-nabi terdapat dalam Taurat dan Injil, nabinya ada yang mabuk, nabinya ada yang berzina, nabinya ada yang nyuruh nyembah berhala. Adapun nabi-nabi dalam Al-Quran tidak ada yang demikian. Ya. Kemudian juga banyak kisah-kisah disebut Al-Quran tidak terdapat dalam Injil. Ya. Di antaranya kisah Nabi Musa secara detail tidak semuanya terdapat dalam Injil. Nabi Yusuf secara detail tidak semuanya terdapat dalam Injil. Demikian juga ada nabi-nabi yang tidak ada sama sekali di Injil. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi siapa? Syuaib. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi kita akan bercerita tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Nabi Syuaib ini tinggal di suatu daerah namanya Mu'an. Mu'an ini adalah satu daerah di atraf Syam, yaitu di ujung negeri Syam yang menuju ke daerah Hijaz. Kita tahu kan namanya Madinah. Kemudian kalau ke arah utara ke Tabuk, disitulah daerah Syam. Setelah Tabuk kemudian negeri Syam. Dan kita tahu bahwasanya Anbiya Bani Israel banyak yang tinggal di negeri Syam. Nah, Syuaib daerah Mu'an itu daerahnya di daerah Syam, tapi di penghujung daerah Syam sebelum masuk dalam daerah Hijaz. Namanya Mu'an. Akan tapi disebut dengan Madian karena Nabi Syuaib alaihissalam nasabnya kembali kepada Madian. Nasabnya kembali kepada Madian sehingga disebut dengan kabilah Madian. Kabilah Madian. Dan betapa banyak tempat ya sebenarnya ada namanya, tetapi karena didominasi oleh suatu kabilah maka tempat tersebut lebih dikenal dengan nama kabilah. Tempat tersebut lebih dikenal dengan nama kabilah. Contohnya Mu'an. Mu'an adalah suatu nama tempat, tapi karena yang menempati adalah kabilah Madian sehingga daerah tersebut dikenal dengan daerah apa? Madian. Nabi Syuaib alaihissalam dia secara zaman ia setelah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Hud ya kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wa ma qaumu Lutin minkum bibaid, dan sungguhnya kaum Lut tidak jauh daripada kalian wahai kaumku. Ya, artinya zaman Nabi Syuaib setelah zaman Nabi Lut alaihi wasallam. Namun siapakah Syuaib? Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat. Tadi mengatakan Syuaib adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti bin siapa bin Madian bin Ibrahim. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib bukan keturunan Ibrahim. Nabi Syuaib dia adalah termasuk orang yang dulu tinggal bersama Ibrahim. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim diusir dari kaumnya, dia juga ikut beriman bersama Nabi Ibrahim. Intinya kata Ibnu Katsir wa fi kulli hadza nazar. Semua pendapat ini perlu ditinjau kembali. Tidak ada yang jelas ya. Tapi yang jelas Nabi Syuaib seorang nabi yang mulia. Apakah dia keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan yang lain? Ya, tidak jadi masalah. Yang penting dia seorang nabi yang mulia ya. Tetapi secara tartib zamani, secara urutan zaman, dia setelah Nabi Lut. Oleh karenanya kalau kita baca kisah Nabi Syuaib baik dalam surat misalnya surat Al-A'raf dalam surat Hud, ya selalu disebutkan setelah kisah Nabi Lut. Selalu disebutkan setelah kisah Nabi. Disebut dulu pertama Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Ibrahim, kemudian Lut, baru kemudian siapa? Nabi Syuaib. Jadi memang dia agak belakangan setelah Nabi Lut alaihissalam. Dan perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, wa ma qaumu Lutin minkum bibaid, dan tidaklah kaum Lut jauh dari kalian wahai kaumku. Ini ditafsirkan oleh para ulama apa yang dekat antara kaum Lut dengan kaum
Syuaib. Apa yang dekat? Ada yang mengatakan yang dekat maksudnya zamannya, yaitu zaman Nabi Syuaib tidak jauh setelah zaman Nabi Lut. Setelah kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian baru muncul dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya. Sehingga Nabi Syuaib mengingatkan, wahai kaumku, kenapa kalian tidak beriman? Bukankah kalian tahu tentang kisah kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah? Ya, ini pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya wa ma qaumul Lutin minkum biba'id, kaum Lut tidak jauh dari kalian wahai kaumku. Maksudnya dari posisi, tempat. Karena kaum Nabi Lut juga di negeri Syam, di suatu daerah namanya Sodom. Ya, makanya orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut disebut dengan Sodomi. Ya. Sementara kaum Syuaib juga di negeri Syam, sehingga tidak jauh. Pendapat yang ketiga, wa ma qaumul Lutin minkum biba'id, bahwasanya kaum Lut tidak jauh dari kalian wahai kaumku, kaum Madian. Artinya dari perilaku kalian hati-hati kalian, seakan-akan Nabi Syuaib mengatakan hati-hatilah kalian wahai kaumku, perilaku kalian tidak jauh dengan perilaku kaum Nabi Lut. Dari sisi apa? Dari sisi bukan dari homoseksualnya, tetapi kaum Nabi Lut selain mereka homoseksual, mereka suka mengganggu orang di jalan, mereka suka merampas harta orang di jalan, dan itu juga dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka qutta'ut thariq, maksudnya perompak atau perampok. Ada orang lewat ditahan, diambil hartanya, dipajakin. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kaum Nabi Lut ini kaum Nabi Syuaib tidak sebagaimana kaum Nabi Lut ngambil, kalau mereka hanya ngambil pajak. Jadi dia ngambil 1/10 dari orang yang lewat. Bahkan ada yang mengatakan yang pertama kali ngambilin pajak 1/10, ya inilah siapa? Kaum Nabi Syuaib. Ya. Allah alam bisawab. Tapi intinya perilakunya mirip-mirip. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bisa jadi ditafsirkan dengan tiga-tiganya. Antara kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Syuaib mirip dari tiga hal. Pertama, daerahnya tidak begitu jauh. Yang kedua, zamannya tidak begitu jauh. Yang ketiga, perilaku juga tidak terlalu jauh berbeda. Maka Nabi Syuaib mengingatkan, hati-hati kalian. Bisa jadi kalian terkena azab sebagaimana azab yang pernah menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Taib. Kaum Nabi Syuaib ini secara umum mereka punya 3 kejahatan. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka melakukan pengurangan timbangan. Kalau jual barang dikurangi timbangan. Ini mereka suka melakukan demikian. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini kerjaannya kaum Nabi Syuaib. Yang ketiga, mereka narik pajak tadi. Ada orang lewat di kampung mereka, tidak boleh lewat kecuali bayar 10% tanpa ada timbal balik. Tanpa ada timbal balik ya. Beda kalau misalnya kita pergi ke parkir mobil di bandara, ya kita dipajakin ongkos parkir. Ini bandara tidak berdiri sendirinya, semuanya pakai biaya untuk bangun bandara, biaya untuk maintenance-nya, maka ada uang parkir wajar. Ada kapal juga berhenti misalnya di pelabuhan, bayar pajak itu ada muqabil, ada pelayanan yang diberikan kepada kapal tersebut, maka dia ini bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mukus pajak yaitu ngambil pajak tanpa ada timbal balik sama sekali. Cuma sekedar lewat suruh bayar. Ini tanah milik Tuhan, bukan milik kamu. Kemudian orang lewat kasih 10%. Ini yang sahbi maksin finnar, kata Nabi. Penarik pajak di neraka disepakati oleh para ulama. Penarik pajak yang seperti ini, yang menarik pajak tanpa ada pelayanan sama sekali, tidak ada timbal balik. Maka ini yang kata Nabi SAW di neraka. Sahbi maksin finnar. Ini yang pertama kali praktekkan ini, katanya kaum Nabi Syuaib. Jadi mereka melakukan 3 kejahatan, syirik kepada Allah, mengurangi timbangan dan takaran. Yang ketiga, narik pajak dari orang yang lewat di kampung mereka. Maka tatkala mereka sudah semakin parah, maka Allah pun mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Kisah Nabi Syuaib disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat.
Di antaranya surat Al-A'raf, kemudian surat Hud, kemudian surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Tetapi yang paling banyak disebutkan di dua surat Al-A'raf sama surat Hud. Adapun kesyirikan yang mereka lakukan, mereka menyembah sebuah pohon namanya Aikah. Namanya Al-Aikah. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzdzaba ashabul aikata." Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sungguhnya penyembah Al-Aikah telah mendustakan para rasul. Ya. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Tatkala Syu'aib berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Ini yang mereka sembah ternyata pohon yang rindang yang disembah oleh penduduk Madian. Sehingga sebagian ahli tafsir menganggap bahwasanya Nabi Syu'aib diutus kepada dua kaum Madian sama kaum Al-Aikah. Kan dalam surat Al-A'raf kata Allah, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kami utus kepada Madian saudara mereka Syu'aib. Tapi tatkala Allah sebut dalam surat Syu'ara, kata Allah, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sungguhnya ashab yaitu yang tinggal di Aikah, mereka menyangka Aikah itu nama tempat. Telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun, tatkala Syu'aib, Allah tidak mengatakan tatkala saudara mereka Syu'aib berkata kepada mereka bertakwalah. Adapun dalam surat Al-A'raf kata Allah, wa ila Madyana akhahum, kami utus kepada Madian saudara mereka, satu kabilah dengan mereka Syu'aib. Waktu Allah berbicara tentang Aikah, Allah tidak mengatakan saudara mereka. Berarti Aikah sendiri, Madian sendiri, dua tempat yang Nabi Syu'aib diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Madian, dan Nabi Syu'aib diutus juga kepada kampung yang lain namanya kampung Aikah. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Namun yang benar dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ashabul Aikah mereka itulah ashabu Madian. Aikah itu bukan nama tempat. Al-Aikah adalah nama berhala yang mereka sembah berupa pohon. Tatkala Allah berbicara tentang Madian, Allah sebut akhahum, saudara mereka Syu'aib. Tapi tatkala Allah berbicara tentang Aikah, Allah tidak mengatakan saudara mereka Syu'aib, karena Allah sedang berbicara tentang kesyirikan mereka. Sungguhnya para penyembah Aikah telah mendustakan para rasul. Tatkala Allah tidak mengatakan saudara mereka Syu'aib, karena kalau dikatakan saudara mereka Syu'aib, seakan-akan Syu'aib juga ikut nyembah berhala tersebut. Maka tatkala Allah sebut tentang akidah, persaudaraan putus. Tidak ada persaudaraan. Syu'aib meskipun sama mereka satu suku bangsa, tapi kalau sudah berbicara tentang akidah, maka Syu'aib tidak ada saudaranya dengan kampungnya. Tapi tatkala Allah berbicara tentang kampung Madian, Syu'aib adalah saudara mereka. Paham sampai di sini? Jadi ashabul Aikah, ashabul Madian sama saja. Terkadang Allah berbicara tentang suku mereka Madian, terkadang Allah berbicara tentang peribadatan mereka menyembah Aikah. Maka kita pun demikian, kita ini orang Indonesia, kita sebangsa, satu saudara dari sisi orang Indonesia. Tapi kalau sudah bicara agama, maka kita bukan. Tidak ada ukhuwah fid din, tidak ada persaudaraan dalam agama. Ya, kita beda, Nasara lain, Hindu lain, Buddha. Tidak boleh kita bilang kita sama-sama saudara seagama, enggak boleh. Kita hanya bilang saudara dalam satu bangsa. Tapi dalam agama tidak ada persaudaraan. Persaudaraan semua terputus. Sebagaimana persaudaraan Syu'aib terputus dari mereka tatkala sudah bicara tentang akidah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 85. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Syu'aib ini disebutkan oleh sebagian salaf diberi gelar dengan khatibul anbiya, yaitu tukang ahli khutbahnya para nabi. Artinya dia kalau bicara sangat fasih. Dia pandai berbicara. Kalau dia berbicara sangat fasih. Makanya diberi gelar dengan khatibul anbiya. Kalau kita bahasa Indonesianya tukang khutbahnya para nabi. Ya.
Jadi dia pandai dalam berbicara. Kata Allah, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kami utus kepada Madian saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang pertama Nabi Syuaib dakwahkan adalah tauhid. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Sembahlah Allah semata. Dan seluruh nabi demikian, ya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang setiap rasul tersebut berkata, "Ubudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan selain Allah." Jadi konsentrasi dakwah para anbiya adalah tentang tauhid. Setelah Nabi Syuaib, konsentrasinya adalah tentang tauhid, maka di antara metode para nabi, mereka juga mendakwahi kemaksiatan yang sedang tersebar di saat itu. Mereka juga membahas masalah itu. Tauhid tetap utama, tapi tidak melalaikan untuk membahas kemungkaran yang sedang tersebar tatkala itu. Dan kemungkaran yang sedang tersebar tatkala itu adalah mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Oleh karenanya kata para ulama, mengurangi timbangan, mengurangi takaran dosa besar. Dosa besar. Dia dosa besar, diancam dengan neraka. Makanya apalagi berkaitan dengan bermuamalah dengan orang lain. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif adalah mengurangi takaran sedikit, ya. Sehingga tidak begitu kelihatan, harusnya 10 kilo, dia kasih 9,8 kilo. Kurangi sedikit. Pembeli mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan Allah mengatakan celaka. Celaka orang yang melakukan pengurangan timbangan atau pengurangan takaran. Maksudnya 1 liter dia cuma jual 0,9 liter, dikurangi 0,1 liter, ya. Ya, ini namanya tatfif. Ini meskipun sedikit dikurangi dosa besar. Dosa besar. Maka sampai-sampai ada suatu kaum pernah diazab gara-gara ini di antaranya. Benar mereka syirik, tapi di antara yang menyebabkan mereka segera diazab selain mereka syirik, mereka juga mengurangi apa? Timbangan. Mereka juga mengurangi timbangan. Oleh karena hati-hati seorang bermuamalah, apalagi muamalah dengan orang lain, ya. Dosa kalau sudah muamalah dengan orang lain ini bahaya. Banyak dosa-dosa besar karena bermuamalah dengan orang lain salah. Riba contohnya ini mengurangi timbangan. Ini bermuamalah dengan orang lain. Jadi mereka melakukan tatfif, dikurangi takaran dan timbangan. Maka yang dimulai didakwahi adalah masalah tauhid. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyembah selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang penjelasan, hujjah dari Rabb kalian. Baru kemudian Nabi Syuaib berkata, fa'auful kaila wal mizana. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Al-kail, volume, takaran. 1 liter, 2 liter. Al-mizan, 1 kilo, 2 kilo. Ya. Jadi ada 2. Al-kail wal mizan. Al-kail maksudnya takaran, volume. Al-mizan maksudnya berat, thiqal. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan kurangi hak-hak orang. Tidak disebutkan secara jelas apa hak orang yang mereka kurangi. Ya. Yang jelas mereka mengurangi timbangan, takaran, dan mereka mengurangi hak orang lain. Mereka menzalimi orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian melakukan kerusakan. Di antaranya mereka narik pajak dari orang-orang yang lewat. Ya. Orang lewat tarik pajak 10% tanpa ada dalih, tanpa ada sebab yang harus menarik pajak dari mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ini lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Jadi kalau mereka melakukan ini semua, mereka memenuhi timbangan, memenuhi takaran, mereka tidak menzalimi orang, mereka tidak melakukan kerusakan, maka ini lebih baik bagi mereka kalau mereka beriman. Artinya mereka beriman dulu baru bisa diterima sebagai pahala. Kalau mereka berbuat syirik sementara mereka melakukan kebajikan-kebajikan ini, maka tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Saya ingin sampaikan sama antum ayat ini, ya, jadi saya beri gambaran. Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi mereka untuk bertauhid, itu tidak. Selain mendakwahi mereka untuk tauhid, Nabi Syuaib melarang mereka untuk bermaksiat.
Tidak boleh gini, tidak boleh tidak begini. Kamu harus kalau nimbang harus penuh dan seterusnya. Seandainya mereka melakukan timbangan dengan penuh tapi mereka masih syirik, dapat pahala atau tidak? Tidak, karena mereka masih syirik. Maka syaratnya in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman baru dapat pahala. Tetapi kejadian ayat ini menunjukkan orang-orang kafir juga diperintahkan untuk melakukan syariat. Syariatnya Nabi Syuaib yaitu harus memenuhi timbangan. Maka kalau mereka mengurangi timbangan, dosa mereka semakin bertambah. Meskipun kalau mereka memenuhi timbangan tidak dapat pahala karena mereka tidak beriman. Tapi kalau mereka mengurangi takaran timbangan semakin banyak dosanya. Saya membawakan ke mana? Saya membawakan kepada apakah hukum seorang muslim bolehkah di siang hari membuka restoran untuk dijual kepada orang kafir? Orang kafir kan tidak puasa. Puasa atau tidak? Tidak. Apakah mereka boleh kita jual makanan untuk mereka? Jawabannya tidak. Meskipun mereka kafir, mereka tetap terkena hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Harusnya kau puasa. Paham tidak sisi pendalilan? Saya ulangi. Nabi Syuaib punya syariat. Syariatnya tidak boleh syirik dan harus menunaikan apa? Takaran timbangan. Waktu Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, dia tidak hanya menyuruh tauhid dulu, tidak, tapi dia langsung sambung, kamu harus bertauhid dan kamu harus memenuhi apa? Takaran timbangan. Padahal kalau mereka memenuhi takaran timbangan tidak dapat pahala. Paham? Tetapi mereka harus ikut syariatnya Nabi Syuaib. Kita sekarang di sini yang berlaku syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW harus bertauhid dan harus berpuasa, harus sholat dan yang selanjutnya. Nah, kalau ada orang kafir puasa dapat pahala atau tidak? Tidak. Tapi kalau mereka tidak puasa, dosa mereka semakin bertumpuk. Dari situ kita orang Islam tidak boleh jual makanan kepada mereka karena kita membantu mereka berbuka. Paham atau tidak? Mau diulang lagi? Ini dalil bahwasanya orang Islam tidak boleh jual apa? Makanan kepada orang kafir di siang hari bolong. Ya. Orang kafir tidak apa-apa kau minum khamar, ya udah kita jualan khamar aja. Tidak boleh, syariat kita melarang. Tidak boleh kita bantu mereka minum apa? Khamar. Tidak boleh. Meskipun dalam syariat mereka diperbolehkan karena mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi SAW diutus, seluruh syariat Nabi mansukh. Tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, apalagi agama yang lain, mendengar tentang aku, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka jahanam, kata Nabi SAW. Jadi, kalau istilah usul fikihnya, al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini yang tahu bahasa Arab aja yang ngerti. Yang enggak tahu ya sudahlah. Maksudnya orang-orang kafir itu bukan cuma disuruh untuk bertauhid saja, mereka juga diwajibkan untuk menjalankan syariat apa? Islam. Hanya saja tatkala mereka belum bertauhid, kalau mereka kerjakan tidak dapat pahala, tapi kalau mereka tinggalkan dosanya dapat juga. Faham? Paham ya? Ya sudah. Saya ragu, antum gini-gininya kurang mantap. Apa karena puasa, apa karena enggak paham? Kita lanjutkan. Kata Nabi Syuaib terus menasihati mereka, "Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghuna iwaja." Janganlah kalian nongkrong di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah. Jadi ada orang, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ada orang mau datang pengajian ke pengajian Nabi Syuaib, dilarang-larang sama kaum Madian. Jangan. Dia halang-halangi, kamu kalau beriman sama Syuaib awas ya, ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti. Ya, wa tabghuna iwajan. Dan kalian ingin agar jalan Allah menjadi bengkok. Ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi Syuaib berdakwah di sukunya sendiri, tetapi ada suku lain yang beriman. Dan itulah banyak kejadian seperti itu. Orang jauh lebih beriman daripada orang dekat. Sampai Nabi Muhammad SAW saja Quraisy lebih sedikit, lebih banyak apa? Kaum Ansar yang beriman. Justru yang dekat dengan Nabi SAW malah memusuhi Rasulullah SAW. Dan betapa banyak dai seperti begitu. Ada dai keluarganya tidak begitu
percaya sama dia. Tetapi orang-orang jauh malah mudah beriman. Ada kejadian seperti itu. Ada kejadian seperti itu. Jadi yang beriman kepada Nabi Syuaib justru orang yang mungkin jauh-jauh dari kampung-kampung jauh, waktu mau ngaji sama Nabi Syuaib dihalang-halangi sama suku-suku dekatnya, keluarganya. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Dan ingatlah kalian, dulu kalian masih sedikit, lalu Allah jadikan kalian banyak, semakin kuat, beranak pinak, ya. Ini nikmat. Harusnya kalian bersyukur kepada Allah, harusnya kalian beribadah kepada Allah. Di antara hal yang memacu seorang untuk beribadah kepada Allah, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Pokoknya seorang perlu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia sehingga dia terpacu untuk terus beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak, bahkan sampai hatta tatafartar qadama, sampai pecah-pecah kakinya. Dalam riwayat tatawarram, bengkak, tatafartar, pecah-pecah, ya, robek-robek, ya. Kata Nabi, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Di antara bentuk seorang bersyukur kepada Allah, banyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, jadi Nabi Syuaib ingatkan, kalian dulu sedikit, sekarang jadi banyak nikmat. Bertakwalah kepada Allah agar Allah berikan lagi tambahan kenikmatan. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerusakan. Kata para ulama, Nabi Syuaib menggabungkan antara targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Motivasi kalian dapat nikmat supaya nikmat bertambah, bertakwa kepada Allah. Kalau kalian tidak bertakwa, lihat sudah banyak kaum-kaum yang hancur dibinasakan oleh Allah karena mereka melakukan kerusakan. Di antaranya kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ini menunjukkan Nabi Syuaib khatib kalau bicara, masya Allah, dengan dalil, dengan hujah, dengan kata-kata yang indah di hadapan kaumnya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin." Sampai Nabi Syuaib begitu lembutnya, dia mengatakan, kenyataannya sekarang sebagian kalian beriman, sebagian kalian tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada Allah. Ya sudah. Kalau memang kalian tidak mau beriman, sabarlah, tunggu apa Allah kasih keputusan kepada kita. Siapa yang benar? Ya, seakan-akan Nabi Syuaib begitu lembutnya saya mengatakan, ya kalau kalian tidak beriman, tunggu nanti lihat apa yang akan terjadi. Ya. Padahal sudah pasti bahwasanya yang tidak beriman akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kata para ulama, kelembutan Nabi Syuaib tatkala menyampaikan hujah agar mereka berfikir. Kata Allah, apa komentar kaum Nabi Syuaib? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Dan berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Nabi Syuaib. Allah menggunakan kata istakbaru. Istakbaru dalam bahasa Arab dari istaf'ala, istakbar. Istaf'ala artinya menuntut, mencari. Misalnya istaghfara, mencari gufran, mencari maghfirah. Makanya istaghfara. Istashhada, mencari mati syahid. Jadi wazan istaf'ala itu artinya mencari dalam bahasa Arab. Contohnya istakbara, mencari kibar, mencari kesombongan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan mereka ini memang mereka sengaja ingin sombong, ingin angkuh. Makanya mereka ngumpulin harta supaya top, mereka jadi penguasa supaya top. Jadi ada orang seperti gitu, memang mereka mencari ketinggian di atas muka bumi. Dengan berbagai cara, dengan mengumpulkan harta supaya diakui, dengan meraih jabatan supaya dihormati misalnya, supaya bisa angkuh, ya. Kemudian macam-macam, ya, ini sebagian orang seperti itu memang mencari kesombongan. Mencari kesombongan, bukan kesombongan datang dengan sendirinya. Dia cari kesombongan supaya bisa sombong. Ada orang seperti begitu. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Berkatalah orang-orang yang sombong dari kaumnya. La nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Wahai Syuaib, kami akan usir engkau dari negeri kami dan juga pengikutmu yang beriman akan kami usir seluruhnya. Dan ini suatu yang berat bagi seseorang diusir dari kaumnya. Oleh karenanya sebagian nabi diuji dengan diusir dari kaumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni muhajirun ila rabbi. Satu negeri semuanya tangkap dia, dibakar. Dan tidak ada yang menemani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya pergi keluar meninggalkan kaumnya tatkala mereka tidak bisa beriman lagi. Nabi Ibrahim apa? Pergi. Di antara yang terusir dari kaumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Makanya Al-Aini berkata, ubtuliya ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Allah menguji nabinya Muhammad SAW dengan berpisah dari kaumnya, dari negerinya. Dan Nabi Syuaib diancam dengan demikian. Kalau kau terus beriman Syuaib, kami akan usir engkau dari kampung kami. Demikian juga yang beriman akan kami usir. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalian kembali kepada agama kami baru kami tidak usir. Kata Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apa kami akan dipaksa? Dipaksa pergi meninggalkan kampung, dipaksa masuk dalam agama mereka. Kata Nabi Syuaib, qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Sungguh kami telah melakukan kedustaan atas nama Allah kalau kami kembali lagi ke agama kalian setelah Allah selamatkan kami. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah Nabi Syuaib dulu beragama seperti mereka? Kemudian Allah selamatkan, makanya dia berkata, ya qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Sungguh kami telah melakukan kedustaan besar kepada Allah setelah kami dahulunya dalam agama kalian, kemudian kami diselamatkan oleh Allah, kemudian kami kembali lagi. Sehingga para mufassir, ahli tafsir membahas masalah ini. Apakah Nabi Syuaib dulu sempat menyembah berhala, kemudian dia dapat hidayah, makanya kaumnya mengatakan kalau kau mau tetap kembali lagi seperti dulu, kembalilah kepada agama kami. Sebenarnya mengatakan iya, Nabi Syuaib dulu menyembah berhala, kemudian sadar, maka dia tidak ingin kembali lagi. Dan kebanyakan ulama mengatakan tidak, Nabi Syuaib tidak berbicara atas nama dia, tapi dia berbicara tentang sebagian pengikutnya, bahwasanya benar kaumnya dahulu yang sudah beriman dengan dia dahulu memang dulu penyembah berhala. Makanya dia mengatakan pakai domir nahnu, kami. Ya, qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna. Sungguh kami telah berdosa nama Allah jika kami kembali lagi kepada kesyirikan setelah Allah selamatkan kami. Maksudnya Nabi Syuaib berbicara atas nama pengikutnya yang dahulunya musyrik seperti mereka. Adapun Nabi Syuaib tidak pernah berbuat syirik sama sekali, dan demikian para anbiya, mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Seperti Nabi Ibrahim, kata Allah, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah juga tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Nabi Musa sebelum menjadi nabi tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Demikianlah para anbiya, mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Oleh karenanya yang wallahu alam bisawab, yang lebih benar, Nabi Syuaib sedang berbicara atas nama kaumnya yang beriman. Dahulu mereka pernah sebagaimana mereka yang berbuat syirik, kemudian Allah selamatkan mereka. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Ya. Dan tidak pantas bagi kami untuk kembali lagi kepada agama tersebut kecuali kalau Allah berkehendak. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Rabb kami meliputi segala sesuatu. Allahi tawakkalna, kami bertawakal. Diancam, kata Nabi Syuaib, kami bertawakal. Kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan yang adil, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi Nabi Syuaib waktu diancam demikian, dia hanya sekedar, ya sudah, mau apa lagi? Kami bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sudah, mau apa lagi? Mereka tidak menerima dakwahku. Berilah keputusan kepada kami. Kami hanya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Kemudian para pembesar-pembesar kaum Madian ini selain memprovokasi Nabi Syuaib dan kaumnya, mereka juga memprovokasi yang belum beriman. Kata mereka, wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syuaiban innakum la khasirun. Kalian yang belum beriman, hati-hati, jangan beriman sama Syuaib. Kalau kalian ikut Syuaib, kalian benar-benar merugi. Rugi nanti. Harta rugi, dunia rugi. Jangan ikut Syuaib. Allah berkata, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lantas mereka pun ditimpa dengan rajfah. Rajfah itu zilzal, gempa yang dahsyat. Kemudian mereka pun tersungkur, mati dalam kondisi jathimin, yaitu bersandarkan kepada lutut mereka sambil kepala mereka seperti orang sedang sujud, yaitu kepala mereka tersungkur di atas kaki sementara dia bersandar di atas apa? Kaki. Kepalanya jatuh dan kakinya jadi dalam kondisi berlutut waktu mereka mati ditimpa dengan gempa tersebut.
Kata Allah, alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'an lam yaghnau fiha. Sungguh orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan tidak pernah ada di atas muka bumi. Artinya mereka langsung binasa begitu cepat. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Kanu humul khasirin. Justru yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Padahal tadi mereka mengatakan ente jangan ikut Syuaib, nanti ente rugi. Kata Allah, justru mereka yang merugi yang tidak ikut ajaran Nabi Syuaib. Kata Allah, fatawalla anhum. Maka Nabi Syuaib pun meninggalkan kaum yang sudah binasa. Wa qala, sebenarnya berbicara kepada mereka, ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi, wahai kaumku, aku sudah sampaikan kepada kalian risalah, pesan-pesan dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, kenapa aku harus bersedih dengan orang-orang kafir? Kata sebagian ulama, kalau seorang ternyata kerabatnya memusuhi Allah, memusuhi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangkang, meninggal, enggak usah sedih, enggak usah sedih. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam, dia berkata, "Fa kaifa asa ala qaumin kafir." Ngapain aku sedih sama orang kafir? Aku sudah sampaikan dakwah, sudah sampaikan hujah, ternyata mereka memusuhi Allah, memusuhi nabinya, maka aku tidak perlu bersedih dengan kalian. Demikian kata Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, itu dalam surat Al-A'raf. Kita lanjut dalam surat Hud. Lihat surat Hud ayat 84. Tidak jauh beda, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Kami mengutus kepada penduduk negeri Madian saudara mereka Syuaib, ya, agar Allah utus dari suku mereka sendiri agar mereka lebih mudah menerima, ya. Karena orang namanya manusia kalau datang dari suku lain kayaknya malas atau sombong atau angkuh, tapi kalau dari suku mereka, mereka kenal betul siapa Syuaib. Ya, harusnya mereka terima, mereka tahu Syuaib ini orang yang baik dari dulu, tidak pernah nakal, tidak pernah ini, harusnya mereka mudah terima. Maka Nabi Syuaib berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama. Ya kaumku, sembah Allah saja, jangan berbuat kesyirikan. Wala tanqusul mikyal, dan jangan kurangi takaran. Wal mizan, dan jangan kurangi timbangan. Inni arakum bi khair, aku lihat kalian dalam kondisi baik, dalam kondisi punya harta. Ngapain begitu-begitu? Sudah kalian sudah kaya, ngapain kalian melakukan kerusakan-kerusakan? Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, dan aku khawatir kalian ditimpa dengan adab yang membinasakan, yang meliputi kalian. Muhit artinya meliputi kalian. Kalian tidak bisa kabur dari azab tersebut. Wa ya qaumi auful mikyal wal mizan, wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan sempurnakanlah timbangan. Bil qis, dengan keadilan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian menzalimi orang-orang, tidak kalian tunaikan hak mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, narik pajak dari orang yang lewat, kalian zalimi. Tidak ada yang lewat negeri kalian, kampung kalian, kecuali kalian tarik pajak 10%. Kemudian kata Nabi Saleh, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Ketahuilah, baqiyah, sisa keuntungan dari Allah itu lebih baik daripada yang kalian lakukan dengan kezaliman. Wa ma ana 'alaikum bihafidz, dan aku tidak bisa menjaga, bukan penjaga atas diri kalian. Maksud ayat ini, Nabi Syuaib berkata, kalian jualanlah, berdaganglah, namanya berdagang cari untung. Kalian dengan jujur pun kalian sudah dapat untung, tidak perlu kalian kurangi lagi timbangan, kurangi takaran supaya untung lebih bertambah. Cukuplah untung yang kalian dapatkan dengan kejujuran, itu baqiyatullah, itu keuntungan yang dari Allah, yang Allah berikan dengan kejujuran. Itu lebih baik daripada keuntungan banyak tetapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul la yastawil khabithu, ya, wat thayyibu, ya. Walau a'jabaka kathratul khabith. Ya. Tidak sama antara yang buruk dengan baik, meskipun yang buruk banyak, ya. Jadi Nabi Syuaib ajarkan kepada mereka, sedikit tetapi diridhai oleh Allah, ini berkah. Daripada banyak tidak diridhai oleh Allah, maka tidak berkah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang al-bayyi'ani, para dua orang yang melakukan transaksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua ini ternyata jujur dan menjelaskan tentang kekurangan barang, aib-aibnya, Allah beri berkah terhadap transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, kalau ternyata mereka berdua bohong dan menyembunyikan aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi mereka. Betapa banyak orang memiliki harta yang banyak tapi enggak ada keberkahan.
Benar enggak ada keberkahan, dia tidak merasakan kebahagiaan. Betapa banyak orang yang punya harta tapi seakan-akan al-faqr baina yadayhi, seakan-akan dia miskin. Dia masih tamak, masih perlu, masih khawatir, padahal hartanya sudah banyak. Kenapa? Tidak berkah. Tidak berkah. Betapa banyak orang punya harta habis begitu, saya tidak tahu ke mana. Saya sering ketemu orang, bukan satu dua orang. Berapa orang? Ustaz, dulu saya kerja, duit saya banyak tapi tidak berkah. Saya enggak tahu ke mana duit saya sekarang. Habis begitu saja. Tadi dia buat maksiat, buat jalan-jalan, buat apalah macam-macam, tahu-tahu habis. Terkadang habis gara-gara mungkin ada yang sakit, ada yang ini, atau anaknya narkoba, habis begitu saja. Ya, tidak berkah. Kalaupun hartanya banyak, tidak ada keberkahan hatinya. Ya. Tadi dia tamak dan tamak dan tamak. Oleh kerana seorang yang berusaha meskipun qalil, meskipun sedikit, tapi kalau berkah itu lebih baik. Kata Nabi Syuaib, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Keuntungan yang halal yang Allah berikan kepada kalian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku tidak bisa menjadi penjaga kalian. Nabi Syuaib berkata, saya tidak bisa jaga kalian. Kalau kalian jujur, yang lihat Allah bukan aku, kata Nabi Syuaib. Ini urusan kalian dengan Allah. Kalian jual barang, Nabi Syuaib sudah tidak bisa lihat. Maka Nabi Syuaib mengatakan, saya tidak mengawasi kalian. Yang mengawasi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya ingatkan juga kepada ikhwan dan akhwat, kalau kita misalnya melakukan kebajikan, meninggalkan kemaksiatan, maka jangan karena manusia, tapi karena Allah. Ini kan Nabi Syuaib ngajak mereka berhijrah ya. Kalian berhijrah dari tukang mengurangi takaran, jujur. Tapi kalian jujur itu, aku tidak ngawasi. Yang ngawasi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebagian orang mungkin dia meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan riba bukan karena Allah, tapi karena teman-teman, karena enggak enak sama teman-teman, apa kata orang. Jangan. Seorang waktu meninggalkan maksiat karena Allah, dia berhijrah karena Allah, bukan agar diketahui oleh orang bahwasanya saya sudah berhijrah. Bukan agar diketahui oleh ustaz saya sudah bertidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Syuaib menasihati mereka, apa kata mereka? Qalu ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka la antal halimur rasyid. Ngomongnya begini, mereka ngejek Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, salatmu itukah yang menyuruh melarang kami untuk menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan nenek moyang kami? Salatmu itukah yang telah melarang kami untuk ngatur harta kami, harus begini, jualan harus jujur? Salatmu yang melarang. Sungguh menurut kami engkau adalah orang yang sangat cerdas dan orang yang sangat bijak. Lagi berakal, penyantun lagi berakal. Kata para ulama, ini mereka sedang ngejek Nabi Syuaib, tapi dengan bahasa yang halus. Seakan-akan mereka berkata, ente terlalu banyak solat, makanya ente bahlul. Itu maksudnya. Tapi mereka ungkapkan dengan bahasa yang ngejek, apakah solatmu yang melarang kami untuk menyembah berhala sebagaimana nenek moyang kami? Solatmu nyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami. Solatmu kita mau harta kita mau cari dengan cara apapun, ngapain dilarang? Solat kamu melarang kami? Begitu pintarnya engkau, hai Syuaib. Maksudnya solat ente terlalu banyak, bikin ente goblok. Intinya begitu. Jadi mereka yang ngejek Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sadar dia diejek, tapi dia sabar. Dia mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau aku berada di atas bayyinah, di atas dalil dari Rabbku, dan Allah telah memberikan aku rizki dengan rizki yang baik, yaitu rizki yang halal, atau disebut Nabi Syuaib mendapatkan kenabian dan risalah, atau dia bekerja dengan rizki yang halal, tidak seperti kalian. Wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhakum an. Dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang sudah aku sampaikan kepada kalian. Aku sudah larang kalian, jangan sampai kalian mengurangi timbangan. Aku tidak ingin melakukan apa yang aku larang. Dan ini kata para ulama adalah ayat yang sangat penting diperhatikan oleh para dai. Jangan sampai kita melarang sesuatu dan kita melakukannya. Ya. Kita melarang sesuatu, kita sendiri melakukannya. Ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini Allah ceritakan kepada orang Bani Israel. Dai-dai mereka seperti itu. Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Kalian menyuruh orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Padahal kalian baca Alkitab. Afala ta'qilun? Kalian tidak berfikir? Ya.
Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Lima taquluna ma la taf'alun." Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Wa atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu 'azim. Seorang penyair berkata, apakah kau melarang dari suatu perangai sementara kau sendiri melakukannya? Sungguh aib besar bagimu jika kau melakukannya. Kau larang-larang tapi kau melakukannya. Maka Nabi Syuaib berkata, bagaimana saya melarang kalian kemudian saya melakukan? Tidak mungkin, kata Nabi Syuaib. Maka seorang dai berusaha demikian. Kalau sudah larang sesuatu, dia bertekad untuk tidak melakukannya. Kalau seandainya ternyata dia melanggar, dia bertobat kepada Allah. Tapi jangan kemudian dia melarang sementara dia sedang melakukan. Jangan, dia berusaha meninggalkan apa yang dia larang. Kalau suatu saat dia terjerumus, terkuasai oleh hawa nafsunya, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku ya aktabu batnihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan seorang lelaki kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian begitu dilemparkan keluar ususnya. Langsung apa? Semburuk itu keluar ususnya. Usus perutnya keluar. Kemudian diputar dengan ususnya tersebut kama yadurul himar biraha. Sebagaimana himar diputar-putar di alat penggiling. Diputar-putar. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Maka penghuni neraka jahanam kumpul ketemu dia. Mereka kenal si fulan ini. Ini dai dulu. Dikenal sama mereka. Para pengikutnya pada datang. Loh, fulan kok bisa di sini kata dia. Ya. Bukankah kau dulu menyuruh kami melakukan kebajikan, melarang kami dalam kemaksiatan? Kok bisa ikut kami di sini? Orang penghuni neraka pada ngumpul ngeliatin dia. Kata dia benar. Kuntu anhaakum an amrin, aku dulu melarang amurukum bil ma'ruf falam ati. Dulu aku menyuruh kalian berbuat kebajikan, aku tidak kerjakan. Dan aku melarang kalian melakukan suatu perkara dan aku lakukan. Ya, jadi hati-hati. Antum yang suka share-share juga hati-hati ya. Ya. Share ini terus antum tidak kerjakan. Antum waktu nge-share, antum harus niatkan saya akan kerjakan. Antum waktu melarang sesuatu ini hukumnya haram, antum share, antum berusaha niatkan, antum juga berdakwah dengan men-share itu. Antum niatkan untuk kerjakan. Seandainya ya, antum satu saat terjerumus, antum bertobat kepada Allah. Ya, bukan berarti tidak boleh salah. Kalau tidak boleh salah hanya para nabi yang bisa berdakwah. Kalau seorang boleh berdakwah, semua yang dia kerjakan dia lakukan, semua yang dilarang dia tinggalkan, maka tidak ada yang bisa berdakwah. Siapa yang tidak punya salah? Orang pasti punya salah. Tapi dia bertekad waktu dia menyampaikan, dia akan melakukannya. Dan dia bertekad kalau dia melarang, dia akan meninggalkannya. Adapun suatu saat dia tidak bisa melakukan, maka itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Syuaib, katanya yang sangat indah. In uridu illal islaha mastata'tu. Adapun tujuanku adalah untuk mencari yang terbaik semampuku. Wa ma taufiqi illa billah. Dan aku tidak bisa melakukannya, dapat taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf mengatakan, kalau saya punya niat melakukan sesuatu, saya punya azam, saya ucapkan hal ini. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ya Allah, sungguhnya aku ingin kebaikan. Aku akan melakukan semampuku dan tidak bisa aku kerjakan kecuali dengan izin. Maka kalau dia sudah ucapkan gitu, dia semangat dan biasanya berhasil. Oleh karenanya, ini perkataan Nabi Syuaib, dia mengatakan saya berusaha yang terbaik, tapi semampuku. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku, yang bisa memudahkan aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa ya qaumi, la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin, au qauma Hudin, au qauma Saleh." Wa ma qaumul lutim minkum biba'id. Wahai kaumku, jangan sampai ya karena kalian memusuhiku, kalian akhirnya terkena musibah. Kalian kufur akhirnya terkena musibah sebagaimana musibah yang menimpa kaum Nabi Nuh, sebagaimana musibah yang menimpa kaum Nabi Hud, sebagaimana musibah adab yang menimpa kaum Saleh dan sebagaimana adab yang menimpa kaum Lut, dan sungguhnya adab kaum Lut tidak jauh dari kalian. Dan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Jadi Nabi Syuaib ingatkan, hati-hati. Kalian mungkin benci sama aku, tapi jangan kufur. Kalau kalian kufur, hati-hati. Dan Nabi Syuaib sayang sama mereka, ini kaumnya. Nabi Syuaib berkata, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada Rabb kalian. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar, puncak istighfar adalah taubat. Puncak istighfar adalah
bertobat. Istighfar adalah mohon diampuni. Bisa jadi seorang beristighfar sementara dia masih melakukan maksiat tersebut. Tapi dia beristighfar, ya Allah ampuni dosa, sementara dia masih melakukan dosa tersebut. Kalau tobat, berarti dia sudah tinggalkan dosa tersebut. Oleh karenanya puncak istighfar adalah apa? Taubat. Makanya Allah mengatakan, beristighfarlah kemudian bertobatlah. Kalian bertahap beristighfar, minta ampun, terus tinggalkanlah seluruhnya. Kalau tidak bisa tinggalkan secara langsung, bertahap kemudian sampai meninggalkan secara keseluruhan. Inna Rabbi rahimu wadud. Perhatikan sini kata Nabi Syuaib. Sungguhnya Rabbku rahim, sangat sayang, wadud, sangat cinta kepada kalian kalau kalian bertobat. Ada orang rahmat itu apa ya? Mengasihi. Tapi belum tentu mencintai. Contoh, kita melihat ada orang mungkin di jalan terluka, kita tidak cinta sama dia, tapi kita kasihan sama dia. Namanya rahmat. Ya. Tapi kalau rahmat dibangun di atas cinta, ini maka luar biasa. Kita sayang sama dia karena kita cinta kepada dia. Seperti anak-anak, seperti istri, ya, anak-anak, istri-istri. Kita sayang dibangun karena kita cinta kepadanya. Nah, Nabi Syuaib mengatakan, kalau kalian bertobat setelah bermaksiat, setelah syirik, setelah menggolimi orang, setelah mengurangi takaran, kalian bertobat, Allah akan sayang kepada kalian sekaligus cinta kepada kalian. Makanya ada yang mengatakan kalau orang sudah bermaksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Itu tidak benar. Bisa jadi orang bermaksiat kemudian dia kembali, Allah cinta kepada dia. Dan Allah menggabungkan antara Rahimun Wadud, Allah sayang, Allah cintai. Dalam ayat yang lain, wa huwal ghafurul wadud, Allah Maha memaafkan dan Maha mencintai. Jadi orang bermaksiat kalau dia kembali kepada Allah, dia bisa meraih lagi kecintaan Allah kepadanya dengan syarat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sebagian orang, ya sudah, saya maafkan kau tapi udahlah, saya tidak cinta lagi sama kamu. Ada kan gitu? Ya, betapa banyak kemarin laki-laki, ustaz, saya salah ustaz. Istri saya tidak cinta lagi kepada saya sudah minta maaf, dimaafkan tapi tidak cinta lagi. Ada yang nangis, ustaz, saya salah ustaz. Salah besar ustaz, nangis-nangis telepon. Tidak tahu salahnya apa, saya juga tidak tanya. Qalu, kata mereka, ya Syuaibu, perhatikan ini kaum Syuaib ini ngeyel memang. Sudah tadi ngejek Nabi Syuaib, ente bahlul, tapi kata-katanya ente pintar sekali, padahal maksudnya ente bahlul banget ya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak paham benar apa yang kau ucapkan. Ini ngeyel. Mereka paham betul Nabi Syuaib jelaskan dengan panjang lebar. Nabi Syuaib adalah khatibul anbiya, ahli khutbah. Pandai mengucapkan, pandai mengungkapkan dalil begitu banyak. Pakai bahasa mereka, bahasa Arab pun mereka berkata, kami enggak begitu paham maksudmu. Bukan enggak begitu, enggak mau paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan menurut kami kamu lemah wahai Syuaib. Malah mereka sekarang ngancam lagi. Walaula rahtuka la rajamna, kalau bukan karena kerabatmu kami sudah rajam engkau wahai Syuaib. Wa ma anta alaina bi aziz, kau tidak ada nilainya di depan kami wahai Syuaib. Kau itu sebenarnya kami mau rajam, kami mau usir kau, mau rajam, tapi kau ada keluargamu jadi kami enggak enak sama keluargamu. Kau sungguhnya lemah. Nabi Syuaib bantah mereka. Qala ya qaumi, arahti azzu alaikum minallahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurutmu daripada Allah? Sedangkan Allah kau lemparkan ke belakang, kalian tidak pandang. Kalian hanya takut sama keluargaku. Harusnya kalian takut kepada Allah, bukan kepada keluargaku. Kata Nabi Syuaib, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kesukaan kalian, silakan. Ini amil, saya juga akan berbuat. Ini terakhir, saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa dengan azab yang menghinakannya dan siapa yang dusta. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Tunggulah itu. Kita sama-sama tunggu azab. Kita akan tahu siapa yang bahlul, siapa yang lemah, siapa yang binasa. Kita tunggu. Nabi Syuaib. Akhirnya Allah turunkan azab. Kata Allah, "Walamma jaa'a amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu." Tatkala datang keputusan kami, azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya. Bi rahmatin minna. Karena kami kasih sayang kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka ditimpa dengan suara yang menggelegar. Kemudian mereka pun jadi mayat-mayat yang bergelimpangan tanpa nyawa. Ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di atas muka bumi. Ala bu'dal limadyana kama ba'idat Tsamud. Sungguh jauh ya Madian itu ya
kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana Samud telah binasa. Kaum Samud juga dibinasakan dengan suara yang kencang dan mereka juga dibinasakan dengan guntur yang menggelegar yang buat mereka tewas. Jadi para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kaum Syuaib ini, kaum Madian dibinasakan dengan dua azab. Dengan rajfah, fa akhadathum rajfah. Dalam ayat sebelumnya dalam surat Al-A'raf, mereka digoncang, dan dalam surat Hud disebutkan dengan suara yang kencang. Dalam surat Syu'ara, fa akhadhahum adzabu yaumidz dzullah. Kata Allah, fakadzabuhu, mereka mendustakan Syuaib, maka mereka ditimpa dengan azabu yaumidz dzullah, dengan azab awan. Dzullah itu awan yang besar. Jadi mereka ditimpa dengan tiga azab kesimpulannya. Yang pertama dengan goncangan, yang kedua dengan suara yang kencang, yang ketiga dengan awan. Ya. Ibnu Katsir menjamakkan tiga azab ini yang Allah datangkan kepada mereka. Mereka menggoncangkan kenapa dalam surat Al-A'raf? Karena mereka melakukan irjaf, rajfah, irjaf. Irjaf itu mereka memprovokasi orang. Ngapain ente ke Syuaib? Aluran ke Syuaib dihadang-hadangi. Ente awas kalau ikut Syuaib nanti ente miskin, ditakut-takuti. Maka mereka digoncangkan sebagaimana mereka menggoncangkan iman orang-orang. Kemudian waktu mereka ditimpa dengan suara yang menggelegar karena mereka banyak omong. Kata mereka, ya Syuaib, kami enggak ngerti ente ngomong apa. Mereka angkat suara mereka sambil membentak-bentak Syuaib. Maka Allah turunkan suara membentak mereka, mematikan mereka. Adapun mereka ditimpa dengan awan yang datang kemudian melemparkan petir-petirnya, maka karena mereka dalam surat Asy-Syu'ara mereka berkata, fa askit alaina kisafan. Wahai Syuaib, kalau kau memang seorang nabi, turunkan ya langit timpakan kepada kami. Kalau kau memang seorang nabi, in kunta minas shadiqin. Kalau kau benar-benar seorang nabi, maka Allah kabulkan doa mereka ya. Disebut oleh Ibnu Katsir, jadi waktu Allah menurunkan azab kepada mereka, mereka dibuat kepanasan. Panas tetapi tidak ada angin sama sekali. Bila orang panas mungkin keluar ada angin sejuk. Ini panas, gerah tapi enggak ada angin. Mereka percuma, mereka ke bawah pohon enggak ada angin yang menerpa sama sekali. Mereka masuk tetap kepanasan di mana-mana. Mereka kepanasan, tidak ada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Sehingga mereka bingung. Akhirnya mereka keluar. Mereka keluar karena disebutkan seminggu mereka kepanasan demikian. Parah, menderita luar biasa. Ya, kepanasan, mereka keluar, mereka lihat awan. Mereka senang, ini awan mungkin bikin angin sepoi-sepoi atau turun hujan. Ternyata itu awan apa? Awan azab. Begitu mereka tiba di bawah awan tersebut, maka bergetarlah bumi, digoncang mereka. Kemudian datanglah petir-petir menyambar mereka, kemudian keluar suara yang menggelegar, maka mereka tewas dengan tiga azab tersebut. Inilah kisah Nabi Syuaib dan kaumnya yang dibinasakan oleh Allah karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, apa hikmah kisah Nabi di Al-Quran tidak dijelaskan dalam satu surat kecuali Nabi Yusuf alaihissalam? Al-Quran itu diantara sifatnya adalah diulang-ulang. Jadi sehingga Allah ingin agar kisah ini, orang baca surat ini teringat lagi kisah ini karena banyak pelajaran. Dan tidaklah setiap diulang pasti ada pelajaran yang berbeda. Tadi kita sebutkan saja contoh kisah Nabi siapa? Nabi Syuaib, yang satu dalam ayat yang lain, dalam ayat ini juga lain. Meskipun kisahnya sama, tapi ada saja tambahan-tambahan faedah yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Ini orang agar baca semuanya ya, agar baca semuanya, agar mereka bisa memahami Al-Quran dengan baik. Allah ingin kita baca Al-Quran berulang-ulang, dan peringatan memang perlu berulang-ulang. Peringatan perlu berulang-ulang. Sehingga tatkala kita baca surat ini kita diingatkan dengan kisah umat-umat terdahulu. Kita baca surat yang kemudian lagi ada diingatkan lagi. Kita baca surat diingatkan lagi. Adapun Nabi Yusuf, Allah mengatakan ahsanal qasas, kisah yang terindah, maka Allah kumpulkan dalam satu surat. Langsung dikumpulkan semua di situ. Allah alam bisawab. Afwan Ustaz, izin bertanya terkait akidah jika Allah berada di atas arsy, lalu bagaimana dengan Nabi Musa yang berbicara dengan Allah di Bukit Tursina? Justru ini menunjukkan Nabi Musa mencari tempat yang tinggi untuk berbicara dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa tidak bertemu dengan zat Allah, tetapi Nabi Musa tidak sedang melihat zat Allah, ya. Makanya waktu Nabi Musa mengatakan, "Arini anzur ilaik," ya Allah, aku ingin melihat engkau.
Allah mengatakan, lihatlah, walakin dur ilal jabal. Allah suruh ke arah yang tinggi, iya atau tidak? Suruh ngelihat ke gunung. Ya. Fa ini istaqarra makana fa sawfa tarani. Kalau gunung masih kokoh, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah bertajalli, tajalli dalam bahasa Arabnya zuhur, ya mulai muncul, maka hancurlah gunung tersebut, Nabi Musa tewas ya. Tapi intinya terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Sebagian orang hanya kasih syubhat dengan satu ayat. Justru kita bilang dalam ayat tersebut ada bantahan. Kenapa justru dia pergi ke bukit untuk bertemu dengan Allah? Berarti menuju ke arah yang apa? Tinggi, dan tempat tertinggi waktu itu di situ. Paham? Beda dengan Nabi Muhammad SAW langsung ketemu dengan Allah, dibawa ke langit ketujuh. Ya, ya, paham? Jadi itulah lokasi terdekat yang mungkin untuk bisa bertemu dengan Allah, yang paling lebih dekat dengan Allah ke arah yang lebih apa? Lebih tinggi. Ustaz, apakah pemungutan pajak di zaman Nabi Syuaib seperti di negeri kita? Ente aja nilai sendiri, saya enggak tahu. Setahu saya ada bedanya. Kalau yang jelas yang maksud saya Nabi Syuaib ini sekedar kaumnya ngambil tanpa ada timbal balik ya. Seharusnya pajak kalau diambil ada timbal baliknya. Kalau tidak ada timbal baliknya, itulah kezaliman. Itulah apa? Kezaliman. Karena hukum asal kita ngambil uang orang, hukum asalnya haram. Tidak boleh kita ambil kecuali ada timbal balik. Adapun ambil tanpa timbal balik, itulah kezaliman. Ustaz, apakah ada syariat solat di zaman para nabi? Ya, di antaranya Nabi Syuaib ya. As-salatuka, ini menunjukkan apakah solat mau melarang kami begini. Kata para ulama dalil bahwasanya Nabi Syuaib sering solat, sering dilihat solat, maka dijadikan bahan ejekan. Solat mula yang melarang gini. Sama kalau kita jenggotmu yang melarang kita begini ya, seperti itu. Tapi karena yang jadi perhatian solat sehingga solat yang dijadikan bahan ejekan. Ustaz, bagaimana hukumnya orang mempunyai prinsip never enough? Apa never enough ini mas? Iya, maksudnya apa? Kenapa ada muncul begini? Saya enggak tahu. Ya. Merasa kurang terusnya. Itu namanya orang tidak bahagia. Orang bahagia itu qanaah. Ya, laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kecukupan apa? Jiwa. Orang merasa cukup ya. Kalau dia tidak merasa cukup, masalah agama, terus. Jangan pernah putus asa, terus mau yang tinggi. Kalau masalah dunia, cukup. Udah cukup, secukupnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma rzuq li ali Muhammad, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Atau kama qala. Kata Nabi, ya Allah jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad pas-pasan. Itu doa Nabi SAW. Kutan maksudnya pas-pas, secukupnya. Tidak ingin banyak-banyak membuat hisab panjang, secukupnya. Yang penting cukup, tidak kekurangan, ya, tetapi tidak berlebihan. Itu doa belum bisa saya ucapkan sampai sekarang. Berat. Nabi SAW. Ustaz, apakah boleh berwudu dengan tetap menggunakan jam tangan? Boleh, jam tangan cincin tapi digerakin. Digerakin agar terkena apa? Air. Boleh kalau jamnya sampai sempit banget, harus kena air. Jadi digerakin atau dilepas. Kalau longgar seperti saya, apalagi pas puasa, ya, agak kurus dikit. Ya. Ustaz, apa hukumnya solat pakai baju lambang setan? Ngapain solat pakai baju lambang setan? Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.